Halo Learning Society, balik lagi di channel Cerita Buku, channel yang membahas buku kelas dunia dengan bahasa Raya Jelata. Hari ini kita akan membahas sebuah masalah yang sebenarnya pasti terjadi mayoritas pada semua orang dan biasanya dialami oleh manusia yang mulai beranjak dewasa, yaitu tentang cara mendapatkan pekerjaan. Hari ini kita akan membahas sebuah rahasia, sebuah teknik yang dimana jika teman-teman menerapkan teknik ini bisa meningkatkan probabilitas teman-teman kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan hingga 86%. Wow, tinggi banget kan? Emang pasti tinggi karena teknik ini teknik yang nggak semua diajarkan di sekolah-sekolah, nggak semua orang tahu, padahal sebenarnya sangat-sangat efektif, sangat sederhana, dan semua orang pada dasarnya pasti bisa. Apa sih tekniknya? Oke, tapi sebelum kita mulai masuk ke tekniknya, kita harus bedah dulu tentang cara pencarian pekerjaan secara tradisional. Teknik ini saya ambil dari buku Bowles, Richard Bowles, tentang judulnya What Color is Your Parachute? Buku yang sudah jadul banget, mungkin setua saya, lebih tua bahkan, karena ini buku ini tulis tahun 70, tapi selalu ada up to date, ada update, dan sampai bahkan revisinya terakhir edisi tahun 2020. Jadi Richard Bowles ini menulis tentang What Color is Your Parachute. Itu sebenarnya bukunya bukan buku tentang cara jadi penerjun payung atau cara jadi tentara, bukan. Tapi tentang cara untuk menentukan mencari pekerjaan dan juga mencapai kepuasan karir. Dia menganalogikan hidup itu bagaikan terjun payung, dan dengan menerapkan metodologi yang tepat, dengan ilmu yang benar, teman-teman sebenarnya sudah menyiapkan parasut untuk terjun ke dunia nyata. Oke, nah Bowles sendiri menggarisbawahi bahwa sebenarnya ada dua metode pencarian pekerjaan, tradisional dan yang kedua metode yang dia sebut metode parasut. Wah, seperti apa tuh? Nanti kita bahas dulu yang tradisional. Menurut Bowles bahwa sebenarnya metode-metode tradisional kayak misalnya menjawab iklan lowongan itu success rate-nya cuma 7%. Atau yang kedua, asal posting resume atau ngupload CV di grup pencari kerja itu sekitar 10-15%, atau datang ke sebuah job fair itu bisa hanya sekitar 22%. Kenapa success rate-nya kecil? Karena yang pertama, ketika Anda menjawab atau mengirimkan resume atau mengirimkan CV ke sebuah iklan, pertama Anda akan berhadapan dengan ratusan atau ribuan pelamar yang lain, yang berarti probabilitas Anda 1/1000, atau bahkan untuk beberapa pekerjaan idaman bisa sampai puluhan ribu atau ratusan ribu. Yang kedua, HR atau tim HRD itu hanya punya waktu sekitar 3-5 detik untuk menilai Anda layak atau enggak. Bahkan dengan zaman sekarang di mana semuanya itu udah by system, semuanya diserahkan pada sistem yang akan membaca track record Anda, sistem yang akan menilai apakah Anda mampu apa enggak, dan jika Anda nggak mampu maka akan ngecoret. Intinya adalah mendapatkan pekerjaan dengan cara tradisional itu bagikan quote unquote kayak sperma berusaha membuahi sel telur. Banyak pesaingnya, kecil kemungkinannya. Nah, apa sih cara yang sebenarnya paling efektif menurut Bowles ini yang sehingga katanya bisa meningkatkan success rate hingga 86%? Oke, kita masuk ya. Dia menyebutnya metode parasut. Kalau teman-teman baca di bukunya itu agak panjang. Dia stepnya sekitar ada 5 step, karena ada beberapa tools atau asesmen yang harus dilakukan. Tapi kalau saya boleh sederhanakan, intisarikan, sebenarnya terdiri hanya dari 3 tahap. Pertama, menemukan passion dan kekuatan diri kita. Terus yang kedua, mengembangkan skill dan juga job requirement yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Sama yang ketiga adalah mendapatkan kontak di perusahaan yang mau kita apply. Hipotesis dasar yang diajukan oleh Bowles sebenarnya sederhana. Dia beranggapan bahwa daripada kita melamar pekerjaan yang itu belum tentu sesuai dengan passion dan keinginan kita dan juga skill yang kita miliki, gimana kalau kita balik ke prosesnya? Kita mulai dari diri kita sendiri, kita lakukan self assessment, kira-kira saya ini kekuatannya di mana sih? Saya kemudian kekurangannya apa sih? Kira-kira apa sih yang bisa saya perbaiki, dan yang terakhir perusahaan apa sih yang kira-kira cocok dengan budaya dan juga value yang saya miliki. Nah, dengan melakukan pendekatan dari internal baru ke eksternal,
Bos merasa bahwa ketika kita mengapply sebuah pekerjaan, kita punya solid background atau kita punya pondasi kokoh untuk mendapatkan pekerjaan itu. Karena kita udah tahu bahwa pekerjaan itu cocok dengan diri kita udah tahu bahwa kita punya skill yang bisa mendukung pekerjaan itu, sama yang ketiga, kita udah tahu bahwa wah, ini gue banget nih pekerjaannya, gue akan enjoy dengan pekerjaan ini. Langkah kedua untuk mendapatkan pekerjaan idaman adalah kita harus mengembangkan skill yang mendukung kita untuk melaksanakan pekerjaan itu. Jadi contohnya, misalnya saya mau bekerja sebagai akuntan atau saya mau jadi programmer, maka mau nggak mau saya harus punya skill pemrograman dasar atau skill akuntansi basic yang bisa mengunjang pekerjaan itu. Kenapa success rate orang itu ketika mengelamar pekerjaan kecil? Karena biasanya orang pakai metode machine gun. Pokoknya dia punya CV, sebar semua, semua pekerjaan dilamar. Padahal belum tentu sesuai dengan kompetensi dan juga passion dia. Jadinya apa? Jadinya ya kayak tadi, kayak sel sperma membayi sel telur, kemungkinan sangat kecil. Dengan kita udah tahu bahwa kita itu kekuatannya apa, sukanya apa, passionnya di mana. Terus kemudian kita mengembangkan skill-skill yang sesuai dengan pekerjaan idaman kita. Baru masuk ke langkah ketiga, yaitu tentang bagaimana caranya membangun koneksi. Nah, koneksi inilah yang membedakan cara metode pelamaran pekerjaan tradisional dengan menggunakan iklan, dengan menggunakan menyebar CV atau menjawab iklan lowongan, dengan metode parasut. Karena dengan metode parasut yang dikembangkan oleh Bolz, dia percaya bahwa cara termudah dan cara paling probabilitas tinggi atau cara mendapatkan pekerjaan dengan probabilitas tertinggi adalah menemukan kontak orang dalam atau orang-orang yang bisa membuat keputusan sehingga membantu Anda untuk mendapatkan pekerjaan itu. Wah kok kesannya ini ya, memanfaatkan orang dalam. Ya, kesannya kelihatannya nepotisme, tapi sekali lagi, orang dalam atau kenalan atau kontak itu hanya membantu Anda untuk mendapatkan akses pintu menuju gerbang interview. Begitu udah memasuki gerbang interview, maka semuanya akan kembali ke dua hal yang sebelum kita sebutkan. Pertama, apakah Anda cocok dengan pekerjaan itu sesuai dengan passion dan juga minat Anda. Terus yang kedua, apakah Anda punya skill untuk pekerjaan itu. Nah, caranya gimana nih biar bisa dapetin orang dalam atau koneksi tadi? Karena sekarang kita zamannya sudah hidup di zaman modern, zaman digital, maka sebenarnya caranya sangat-sangat susah gampang. Yang pertama, Anda harus punya kredibilitas di dunia digital. Dalam artian, Anda wajib membangun reputasi atau membangun kredibilitas yang ada di dunia maya. Bisa lewat sosial media. Yang kedua, LinkedIn. Yang ketiga, Anda bisa membuat website atau blog pribadi. Nah, setelah Anda sudah membangun reputasi dan kredibilitas di dunia maya, maka langkah selanjutnya adalah mencari kontak orang yang bisa membantu Anda untuk mendapatkan info di pekerjaan idaman itu. Karena sekarang mostly kebanyakan orang sudah berkoneksi dalam LinkedIn, maka teman-teman wajib memanfaatkan LinkedIn sebaik-baiknya. Teman-teman bisa tinggal cari siapa sih recruiter atau rekrutmen atau tim HR yang ada di LinkedIn sesuai dengan minat teman-teman, dan akhirnya teman-teman bisa membangun koneksi dan masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiganya adalah gimana caranya kita membangun interaksi dengan mereka. Jadi nggak ujuk-ujuk bahwa aku punya CV bagus nih, aku punya skill bagus nih, aku suka kerja di perusahaanmu nih, tolong dong aku ngelamar. Sebelum masuk ke situ, kita harus bangun interaksi dulu dengan recruiter atau orang yang bisa memberikan kita referensi tadi. Caranya kita bisa dengan sekedar chatting, kemudian kita merespon posting dia, atau kita memberikan konten-konten bermanfaat. Intinya kita harus bangun sebuah relasi antara kita dengan calon recruiter tadi. Sebenarnya apa yang diajarkan oleh Bolz ini sudah saya praktekkan secara pribadi. Jadi saya baca buku Bolz ini tahun cetakan edisi tahun sekitar 90-an, saya lupa. Saya bacanya itu ketika menjelang akhir 2010, ketika saya udah mau lulus. Saya baca di perpus, kemudian dengan memanfaatkan teknik yang diajarkan oleh Bolz ini, alhamdulillah saya hanya menganggur selama 1 bulan setelah lulus. Jadi setelah saya lulus, saya wisuda, kemudian saya melamar pekerjaan, dan alhamdulillah pekerjaan pertama yang saya dapatkan itu di sebuah BUMN, dan kebetulan saya punya kenalan, orang yang kenal di BUMN yang saya lamar tadi. Akhirnya
ternyata setelah interview, oh ternyata kamu kenal ini ya, oh iya saya kenal ini, karena kedekatan kampus, akhirnya saya bisa dapat. Dan ketika saya pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan kedua dan pekerjaan ketiga sampai sekarang, saya selalu memanfaatkan koneksi tadi. Saya koneksi orang dalam lah, kalau bahasa kasarnya, nepotisme profesional kalau bahasa kerennya. Karena contohnya ketika saya pindah dari grup M ke Havas, itu saya juga ditawarin mau nggak pindah ke perusahaan ini. Terus kemudian ketika saya pindah ke Havas ke AirAsia, saya juga ditawarin, ini ada lowongan nih di AirAsia, mau coba nggak? Saya coba dan cuma interviewnya alhamdulillah dimudahkan. Dan dari AirAsia sekarang ke Gojek juga alhamdulillah sangat dimudahkan, karena kebetulan saya kenal rekruternya dan saya sengaja membangun komunikasi dengan rekruter sebelum mendaftar ke perusahaan itu. Oke, kalau kita bisa simpulkan berarti tadi apa aja 3 caranya. Bahwa pertama, kita harus tahu potensi kita pribadi, kita sukanya apa, kita kuatnya apa, dan kira-kira kita maunya seperti apa perusahaan idaman kita. Terus yang kedua, kita harus membangun skill yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan idaman kita. Sama yang ketiga, kita harus bangun koneksi atau semacam referensi terhadap perusahaan baru yang ingin kita tuju. Jadi instead of kita asal ngirim CV, kita bangun skill dulu, kemudian kita bangun portofolio di dunia digital, terus kemudian kita bangun interaksi dengan calon recruiter kita. Semoga ini bermanfaat. Saya sarankan teman-teman baca langsung bukunya, karena bukunya itu sebenarnya sangat-sangat lebih ke self-assessment ya. Karena dia itu akan menggali pertanyaan terdalam teman-teman, kira-kira teman-teman itu hidup untuk apa, kira-kira apa yang menjadi passion teman-teman orangnya seperti apa, teman-teman itu cocoknya pekerjaan apa, itu semuanya sebenarnya dijawab di dalam bukunya Bold Study What Color is Parachute. Teman-teman wajib baca, teman-teman bisa cari downloadnya, e-booknya sudah banyak sekali, saya nggak perlu menyebarkan, nggak perlu bayar, nggak perlu beli, tinggal modal download di internet. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu, semoga Tuhan menikahkanmu dengan ilmu.